Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, salam sejahtera kita semua. Yang saya bangga dan saya hormati Pak Antonio Leong, pimpinan dari Pride, yang kita semua hormati Pak Rosan Roslani, pimpinan saya, bos saya. Pak Budiman Sujatmiko, ya pejuang, aktivis, luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu saya. Tadi saya bilang ke Pak Rosan, dan saya sampaikan aja Pak Anthony. Pak Anthony, saya paling suka diundang Pride dan Pak Anthony. Kenapa? Karena saya merasa lebih muda 30 tahun. Nah, saya teruskan aja. Ya, saya teruskan aja. Ini lingkungan. Saya kira 99% orang yang hadir di sini jauh lebih muda dari saya. Maka saya dapat semangat baru ya, Pak Rosan. Kalau Pak Rosan satu generasi di bawah saya, panggil saya Pak D ya, atau Om. Yang lain panggil saya Opa atau ya udahlah nggak apa-apa. Opung mungkin ada ya. Saya kawan baik sama Pak Luhut Panjaitan, sama-sama Opung lah, nggak apa-apa ya. Secara serius, saya kira benar sekali apa yang dikatakan Pak Rosan, Bang Rosan. Tadi saya lihat, saya diberitahukan bahwa ada 5.000 peserta online. Maka reach-nya, jangkauan yang dicapai oleh Pride ya, Pak Anthony dan kawan-kawan itu luar biasa. Ya, 200 juta pemakai, dan kita lewat sini melalui adik-adik semuanya, anak-anak, cucu-cucu saya, bisa membawa pesan yang penting bagi rakyat Indonesia, para pemilih, terutama Gen Z dan milenial ya. Apapun yang kami katakan, tapi kalau bisa dibawa pesan kita, pesan kami yang tua-tua ini kepada yang muda akan lebih berbobot ya. Lebih berbobot kalau Pak Anthony yang sampaikan ya, adik-adik yang ganteng, yang cantik yang bisa sampaikan, itu lebih berbobot. Nah, saya kira kalau saya diberi kesempatan Pak Anthony, saya mau sampaikan pesan-pesan mengenai program Prabowo dan Gibran yang saya kira perlu dimengerti, difahami oleh terutama Gen Z dan milenial. Kalau kita lihat hari ini kita pakai peralatan instrumen yang paling canggih saat ini ya di zaman manusia kita ini. Itu apa? IT, komputer, ya perangkat keras, hardware. Tapi sekarang kita menyaksikan yang namanya software AI, Artificial Intelligence, yang paling mutakhir, yang paling canggih. Ya, dan ini penting sekali, tapi yang kita mau sampaikan kepada rakyat Indonesia, terutama kepada anak-anak dan ibu-ibu, adalah hal yang paling sederhana. Menurut saya paling sederhana. Itu apa? Makanan dan susu dan gizi yang cukup untuk anak-anak dan bayi-bayi kita dan ibu-ibu sedang ini. AI, IT kita memakai untuk membawa pesan Prabowo Gibran mengenai hal yang paling mendasar. Perut kita, kesehatan anak-anak, kesehatan bayi-bayi, itu yang paling mendasar. Nah, kita pakai yang paling canggih, paling mutakhir untuk kita melaksanakan program yang paling mendasar. Nah, program yang mendasar ini apa? 17 tahun yang lalu, dan sampai saya sekarang ada 5.000 orang yang bisa jadi audiens saya, audiens kita. 17 tahun yang lalu, saya tinggal di Eropa, di London waktu itu. Saya berkunjung ke Jakarta menengok ibu kami yang sedang sakit waktu itu. Dan saya waktu itu dipanggil oleh kakak saya, Prabowo Subianto. Belum ada Gerindra, saya belum politisi, saya bukan politikus.
kami waktu itu tidak ada ide sama sekali untuk mendirikan partai. Waktu itu kita bicara mengenai hal yang paling sederhana. Gizi untuk anak-anak dan bocah-bocah. Gizi. Waktu itu Pak Prabowo bilang ke saya, Syem, saya Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dan saya sangat prihatin. Karena saya dapat data-data yang sangat mengganggu saya. Data itu apa? 30% anak-anak Indonesia di bawah umur 5 tahun menderita kondisi yang namanya stunting. Saya agak bingung. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu terus terang aja. Saya tidak tahu itu stunting apa. Saya nggak ngerti. Dan saya bingung kok ada mantan Jenderal Kopassus Baret Merah yang ajak bicara mengenai kurang gizi anak-anak. Dan ini merupakan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia, dia bilang. Kalau 30% anak-anak kurang gizi dan stunting, dan dia jelaskan sekali itu stunting itu apa? Kondisi anak-anak yang menjadi besar, lebih besar, tapi kurang gizi. Bukan kelaparan, tapi kurang gizi. Perutnya lapar, perutnya kenyang, tapi dengan makanan yang tidak bermutu, yang tidak bergizi, asupan gizinya jauh tidak cukup. Dan ini bisa mengancam kondisi bangsa Indonesia. Dia bilang, Syem, kalau kita biarkan ini, coba bayangkan ya, 15 tahun, 20 tahun lagi ya, orang-orang yang masuk angkatan kerja kita, 30% cacat otak, dengan IQ 70. Saya agak bingung, my God, stunting itu anak-anak, menyebabkan anak dengan IQ 70. Kalau kita di sini, semua di sini saya lihat sehat. Ada yang gemoy lagi di sini. Ya, ada gemoy. Mungkin sebentar lagi saya jadi gemoy ya kan, karena tambah cabi, ya orang gemes gitu ya Pak, ya. Pak Rosan masih langsing, ya udah. Apalagi Budiman. Ya. Nabi waktu itu ini suatu malapetaka. Ini bencana menurut Prabowo, bencana. Maka dia bilang salah satu solusi adalah kita berikan gizi dan makanan cukup agar supaya kita mencegah manusia dengan IQ 70. Kita di sini semua ada 105, minimal 105. Ya, ada mungkin genius seperti Pak Habibie. Ya, Budiman saya kira 130. Ya, genius. Kita tepuk tangan untuk Budiman. Saya kira sama dengan Pak Rosan, genius. Saya 105 IQ. Tapi 30% rakyat kita bisa dengan IQ 70. 70 berarti apa? Sedikit di atas kera. Di atas monyet. Di atas gorila. Saya kira gorila dan orangutan lebih pintar dari 70. Ini kondisi sangat serius. Nah, saudara-saudara, Prabowo dan Gibran sekarang menawarkan dan akan nanti pada saat mereka dilantik insya Allah jadi presiden dan wakil presiden Indonesia, mereka akan mulai suatu program yang luar biasa dahsyat. Program makanan gratis. Satu kali sehari makan siang kita makan gratis. 78 juta anak sekolah, anak para sekolah, sampai ke bocah-bocah termasuk bocil-bocil. Saya baru tahu itu bocil apa, bocah cilik. Dan ini semata-mata idenya Prabowo sejak tahun 2006. Saya bersaksi. Prabowo ini terobsesi. Setiap kali saya ketemu dia, hampir setiap kali dia bicara gizi, susu, ikan, kacang hijau. Makanan gratis. Prabowo terobsesi, Pak Rosan. Dia sudah terobsesi. Dia mau 78 juta. Nah, dan ini satu ide baru. Karena seorang profesor perempuan yang pintar sekali, Profesor Keke, kalau nggak salah dari IPB Bogor. Dia bilang waktu itu, berapa bulan lalu Pak Prabowo,
tidak cukup gizi untuk anak-anak. Ibu-ibu yang sedang hamil juga harus diberikan gizi dan makanan cukup. Kenapa? Karena ibu-ibu ini yang berikan makanan kepada anak-anak di dalam rahimnya. Dan ternyata ada satu data yang sangat mengganggu Prabowo dan juga saya dan tim. Setiap tahun ternyata 50.000 anak lahir cacat tiap hari, tiap tahun. 50.000 lahir cacat, disabilitas. Karena apa? Karena kurang gizi. Ibunya kurang gizi, miskin, tidak cukup makanan, maka anak-anak ini banyak lahir buta, lahir tuli, mungkin tidak ada cabang tubuhnya, dan ini dan itu, dan banyak yang juga nggak bisa jalan dan mereka. Begini, ini kondisi real. Maka hari ini kita dengan Artificial Intelligence, IT, saya minta kawan-kawan tim Pride, Pak Anthony, sebarluaskan ide-ide Prabowo seperti makanan gratis, susu. Tiap hari kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal. Dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana 450 triliun rupiah setiap tahun. Pak Prabowo menganggap ini penting sekali, begitu penting, dana ini 3 kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun. 3 kali lebih. Anggaran TNI dan pertahanan 137 triliun. Dan program untuk makanan gratis 450 triliun. Dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Anggaran bansos Pak Budiman yang 500 triliun tahun depan itu tetap bansos. Kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini. Ini ada dana baru. Dan saya jamin, Prabowo jamin, tim pakar, dana ada dan bakal ada. So ini di antara banyak program-program yang bagus, tapi yang seperti saya katakan, AI, IT akan mempengaruhi bangsa kita. Kita sampaikan pesan-pesan mengenai program Prabowo Gibran. Salah satu adalah untuk memberikan makanan sehat, keadaan sehat. Kenapa? Yang penting, kalau anak-anak kita bisa pulang sekolah dengan senyum, senang, happy, karena perutnya kenyang, ibu-ibunya juga pasti senang dong. Saya kira di sini walaupun ada banyak anak perempuan muda, tapi ada ibu-ibu saya kira di sini. Betul? Ada ibu-ibu ada sini, Pak hadirin yang ada punya anak? Saya punya cucu. Tapi ada punya anak di sini. Kalau anak kita sakit atau kelaparan di sekolah, pulang kurang sehat, saya kira kita semua cemas, betul? Kita semua cemas, kita semua stres. Saya stres kalau cucu saya sakit. Saya stres. Istri saya stres kalau cucu sakit. Nah, ini ada satu angka, Pak Anthony yang terakhir. Saya tidak makan waktu, ya. Tapi ini adalah suatu data yang sangat mengganggu saya, Prabowo, saat ini. Menurut pemerintah, saat ini beberapa bulan lalu, ternyata setiap hari dari semua anak-anak masuk sekolah di Indonesia, 41% masuk sekolah dengan perut kosong. Saya yakin di sini nggak ada yang punya anak yang masuk sekolah kosong. Pasti bakal gemoy semua, betul nggak? Tapi di Indonesia 41% anak-anak di Indonesia masuk sekolah
tiap hari lapar. Kenapa? Karena orang tuanya miskin, tidak mampu berikan makanan. 41% tidak makan sarapan pagi. No breakfast every day. No breakfast, no sarapan every day. Dan menurut pemerintah 35% menderita anemia, kondisi kesehatan namanya anemia. Berarti apa? Kurang tenaga, kurang energi, anemia. Dan menurut data yang sama dari Menko PMK Pak Muhajir, Menko PMK dan Kebudayaan, PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 35% dikasih makanan oleh orang tuanya untuk jajan. Sebetulnya untuk jajan. Tapi 30% jajan itu tidak bermutu, tidak sehat. So ini masalah berat, masalah serius. Ya, tapi Prabowo dan Gibran ada solusi. Dan solusi ini kita akan sampaikan, sebarluaskan pesan kita melalui AI dan IT yang dijalankan adik-adik semua, ya, dan dengan Anthony. So saya kira itu saja dari saya. Saya bisa berjam-jam. Pak Prabowo bisa sampai malam, mungkin saya sampai sore. Tapi program sudah cukup. Program Prabowo Gibran menurut saya dahsyat, luar biasa. Kita akan merubah bangsa kita. Kita akan merubah transformasi. Kita lanjutkan program-program Pak Jokowi dan Maruf Amin. Tapi kita akan sempurnakan dan kita akan perluas. Saya kira itu saja. Selamat berjuang Pak Anthony, kawan-kawan, adik-adik semua, ya. Selamat berjuang sampai kita nanti mencapai kemenangan. Nanti tanggal 14, satu putaran Pak Anthony, satu putaran. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.